Apa sih penyebab sepinya atau kematiannya Tanah Abang gitu ya? Bener gak sih gara-gara ada platform-platform digital kayak TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Dari kemarin ramai banget kan di berbagai sosial media kalau para pedagang Tanah Abang ngerasa mereka tuh sepi, mati gara-gara TikTok Shop, gara-gara artis-artis pada nge-live. Jadinya sampai minta TikTok Shop sendiri sampai di-ban. Kebayang gak sih lo? Ini kayak cinta ditolak dukun bertindak gak sih? Lo ditinggal sama konsumen terus nyalahin kompetitor lain gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin mereka ini sepi gitu ya? Nggak kayak dulu gitu ya. Kan dulu katanya, ya bukan dulu katanya ya. Kalau dulu kan Tanah Abang terkenal banget. Satu jongkol bisa ngasilin miliaran, bener nggak? Satu jongkol kecil aja bisa miliaran. Tapi kalau sekarang katanya sehari dapat berapa? 2 juta aja susahnya setengah mati gitu kan. Sepi banget. Kenapa bisa sepi? Nah, kalau dari analisa gua, sebetulnya ada 3 penyebab utama yang bikin Tanah Abang ini dalam tanda kutip KO. 3 penyebab ini sebenarnya bisa dibilang 3-tiganya termasuk dalam jenis disruption. Satu istilah yang mungkin lagi banyak sering kalian dengar, lagi sering terutama di digital ini. Karena ya ada sesuatu yang baru dan menggeser, menggantikan sesuatu yang lama. Apa aja yang bikin itu? Yang pertama, ada yang namanya millennial disruption. Kenapa? Coba kalau lo sadar, Tanah Abang, Blok M, Pasaraya, dan lain sebagainya, semua sentra perbelanjaan besar di Indonesia gitu ya. Dan gak cuma di Jakarta doang lo ya, tapi yang di kota-kota kecil juga. Bisa dibilang pasar ini kan dulu adalah produknya atau kesukaannya dari gen baby boomers gitu. Baby boomers siapa? Ya angkatan-angkatan di atas lu lah kalian gitu ya. Dimana mereka ini, baby boomers ini seneng banget belanja ke pasar-pasar yang rame. Selain baby boomers, Gen X, generasi yang lahiran tahun 70-an, itu juga masih cukup seneng gitu ya. Gue inget banget gitu ya, kayak nyokap gue dulu sering ada ikutan wisata belanja kayak ke Tanah Abang, Mangga 2 dan lain sebagainya, sampai dibikin wisatanya kayak gitu loh. Dari luar kota cuman sehari naik bis ke sana belanja pulang lagi. Dari dulunya sampai dibikin wisata, sekarang kok bisa sampai terkapar gitu ya. Apa sih bedanya? Karena sebenarnya perlu kalian sadar adalah sekarang yang belanja itu bukan lagi baby boomers. Baby boomers sekarang udah umur berapa? 60-an mungkin sekarang. 60 lebih, paling mudanya 60-an, dan mereka mungkin udah nggak belanja kuat lagi kayak dulu. Gen X itu kan agak di tengah-tengah gitu kan. Mereka juga mungkin masih ada yang suka tapi udah mulai terpengaruh, dan yang lebih banyak belanja sekarang adalah kekuatan duitnya, bisa dibilang yang menghasilkan duit adalah di angkatan milenial. Nah, masalahnya adalah generasi milenial ini beda kesukaannya sama Gen X dan baby boomer. Perilaku anak muda milenial ini yang gua tahu nih ya, mulai dari generasi milenial ke bawah, orang tuh udah mulai nggak suka dengan istilah yang namanya kalau jualan nawarin harganya segini. Mulai terjadi yang namanya milenial itu harus jago nawar, bener nggak? Belum lagi kalau lu lagi jalan-jalan bareng teman-teman terus nanya nanti ujung-ujungnya ini harganya. Lu beli itu celana berapa? 200. Ah, goblok. Kenapa? Gua dapat cuma 100. Nanti satu lagi bilang, wah, lu kemahalan. Gua dapat 25. Nah, terkapar kan semua yang ngerasa beli dengan barang yang sama dengan harga yang lebih mahal. Milenial mulai nggak suka nih kebiasaan kayak begini. Pengennya harganya yang pasti-pasti aja, yang serak-serak aja. Udah mereka nggak suka nawar, milenial juga banyak yang mulai nggak suka keluar rumah. Kalau bisa di rumah, ya ngapain gua harus keluar? Ngapain harus panas-panasan? Terus milenial juga dan milenial ke bawah itu mulai, yang gua tahu mulai ada kebiasaan kayak nggak suka beli dari yang nggak kenal. Kalau bisa yang kenal-kenal aja deh, orang-orang yang lu anggap tahu gitu kan, bukan orang-orang yang lu ngerasa stranger gitu kan. Nah, itu adalah beberapa kebiasaan yang bikin milenial ini kurang suka dengan yang namanya belanja ke Tanah Abang. Kedua, ada juga yang namanya digital disruption. Digital disruption ini apa sih? Pasar offline memang makin babak belur karena ada yang namanya e-commerce, social commerce, dan live commerce. Emang bedanya apa? Gini, sadar nggak? Kayak pasar digital itu berubahnya cepat banget. Cuman kayak beberapa tahun lalu, 3 tahun lalu, orang tuh cuman ngomongin ada yang namanya e-commerce. Kita kalau belanja online ya udah lewat Shopee, Tokopedia, Lazada. 5 tahun sebelumnya ini belum ada, belum terkenal. Orang belanja online dari mana? Kaskus, Facebook Group, bener nggak? Kita belanjanya di situ. Cuma dalam waktu berapa tahun ganti lagi. Dan sekarang gitu ya, kalau kalian perhatiin udah ada yang baru lagi 2. Yaitu social commerce yang dimulai dari yang namanya TikTok Shop sama live commerce. Ini ada di TikTok Shop dan ada di Shopee Live. Jadi perubahannya itu benar-benar cepat banget dari yang pertama, kedua, ketiga gitu ya. Kalau misalnya e-commerce doang, kita belanja, kita beli online karena kita memang lagi butuh barang. Alias hubungannya di sini adalah transaksional. Jadi lu lagi butuh, ya udah dia yang punya, lu beli cepet, gak perlu keluar rumah, selesai. Nah, social commerce itu nggak ngomongin lu butuh barang transaksional, tapi ada satu brand, ada satu influencer, ada satu toko yang mereka punya banyak kenalan, mereka punya banyak followers, dari situ mereka nawarin produknya ke followers, dan followersnya karena suka dengan figur yang menjual, entah itu tokonya, entah itu brandnya, atau entah itu influencernya, ya udah deh, gue suka karena dipakai sama si X, gue suka karena dipakai sama si Y, ya udah gue beli. Itulah social commerce. Dan live commerce itu ngomongin lebih beda lagi. Jadi kayak udah suka, lu bisa lihat langsung gitu. Oh iya ya, si ini lagi kayak gini ya. Oh iya ya, ini kalau dipakai kerasanya kayak gini ya. Oh iya ya, ini kayaknya bagus banget ya.
Nah, sedangkan pertanyaannya kalau kalian perhatiin, Tanah Abang, pasar-pasar lama, kapan mereka berubah? Kayaknya lama banget, bener nggak? Lama banget perubahannya, kalaupun ada berubah ya udah paling rubah ambience, rubah suasana, tapi nggak akan berubah banyak-banyak banget gitu loh. Jadi mereka sendiri udah lama nggak berubah, sedangkan yang ini berubah terus. Jadi ya wajar kalau misalnya mereka kalah. Dan yang ketiga adalah ada yang namanya pandemic disruption. Pandemic disruption ini yang paling ngeri. Kenapa? Karena lu bayangin, kalau kemarin itu nggak ada yang namanya pandemi COVID 2020 kemarin nih, nggak ada pandemi, artinya kita berjalan ya biasa-biasa aja, normal-normal aja gitu ya. Untuk perubahan orang milenial buat langsung benar-benar masuk ke digital dan Gen X masuk ke digital semua, itu pasti lebih lama. Tapi dengan adanya pandemi di mana semua orang dipaksa digital, itu kan percepatan cepat banget. Jadi kalau dulu yang belanja online itu adalah memang generasi milenial dan ke bawah, begitu pandemi Gen X juga dipaksa belanja online, bener nggak? Dan ketika udah Gen X ngerasain yang namanya belanja online, kok enak ya, bener nggak? Kok gua nggak usah capek ya, kok gua nggak usah ngantri ya, kok gua nggak usah panas ya. Terus kalau orang udah ngalamin online, kalian bayangin deh, apakah orang bakal mau balik lagi ke nggak enak? Kan kayaknya susah banget, bener nggak? Karena kalau yang tadinya orang tuh buat nyobain lebih lama, begitu dikasih pandemi, cepet banget. Itu kayak diakselerasi gitu, bener. Jadi semua orang bakal ngalamin, nggak perlu lagi baper kalau lu kalah harga, bener nggak? Lu tinggal search aja, cari barang paling murah. Terus belum lagi kalau lu datang ke pasar udah mendesak-desakan. Kadang kita harus hati-hati, banyak copet, bener nggak? Kadang salah dikit ketemu preman sama pungli, lu dipajak, padahal tadinya niat mau belanja habis. Udah wajar dong, itu bikin akselerasi. Apalagi coba kalian bayangin, generasi muda sendiri ngerasa keren nggak sih? Kalau misalnya lu belanja ke Tanah Abang, yang tanda kutip adalah, oh itu tempat belanjanya emak gua. Pasar-pasar gitu, oh tempat belanjanya emak gua. Masa gua belanja ke situ nggak keren dong? Maka dari itu wajar kalau di pasar offline, ya tetap aja generasi muda ini, mereka belanjanya lebih suka kayak ke Uniqlo, ke Zara, ke H&M. Gitu. Kenapa? Keren, Instagramable. Bener nggak? Lagi belanja ke situ bikin lo kelihatan keren, meskipun belinya cuma 1-2. Ya kan? Maka dari itulah gue lihat kenapa Tanah Abang kayaknya susah growth. Meskipun padahal kalau kita lihat ya Tanah Abang jadi ada berubah nggak sih? Kayaknya ada juga. Gitu, kalau dulu mereka banyak jual produk lokal, sekarang justru katanya lo ya, itu malah jual banyak produk-produk dibanjirin produk-produk dari PO Thailand. Yang lucunya adalah barang-barang lokal justru larinya ke e-commerce, ke TikTok Shop dan sebagainya gitu. Sedangkan ya mereka sendiri yang jualnya jadi barang-barang PO gitu ya. Tapi udah gitu komplain ya, lucu juga ya, komplain ke menteri, ini nih UMKM dihancurin padahal lu sendiri jual barang PO gitu. Tapi yang perlu dikalian itu adalah, ingat gak? Sebelum kejadian kayak ada pasar digital segala macam, yang namanya disruption ini pasti ada, selalu ada gitu ya, dari zaman ke zaman. Kayak gue inget banget dulu yang namanya warung pasar tradisional itu hancur gara-gara muncul yang namanya Indomaret Alfamart. Gue ngalamin sendiri, orang tua gue jualan warung, di sebelahnya ada Indomaret Alfamart dan hancur, nggak bisa bertahan gitu ya. Pasar wartel itu hancur dulu gara-gara ada telepon dan handphone yang muncul di mana-mana. Jalan lintas provinsi itu jadi sepi gara-gara lu muncul tol di mana-mana. Saluran TV juga sekarang sepi kan gara-gara ada apa? Ada YouTube, ada Netflix, ada Disney Plus dan berbagai channel streaming lainnya. Kaset sama CD nggak laku gara-gara ada Apple Music, ada Spotify, ada Joox, dan koran itu juga nggak laku gara-gara sekarang udah mulai banyak berita online. Tapi apakah yang baru harus ditutup gara-gara yang lama kalah?